Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34 Ingin hidupku kembali tenang. Farhan menyeringai, lalu meneguk whisky-nya sekali lagi sebelum menjawab. Aku tidak hanya ingin membuat Adelia jatuh. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Kehancuran, pengkhianatan, kehilangan. Aku ingin melihatnya menderita, lebih dari apa yang pernah aku alami. Pria itu menunduk sedikit, menunjukkan pemahamannya, sebelum akhirnya berkata, "Baik, Pak, saya akan pastikan semua berjalan sesuai keinginan Anda." Farhan mengangguk puas, lalu melirik kembali ke layar laptopnya. Ia menatap foto-foto kebersamaannya dengan Adelia di masa lalu. Kemudian menutup file itu dengan ekspresi dingin. Besok siang akan menjadi awal dari akhir permainan ini, bisiknya pelan. Dan aku akan memastikan bahwa aku keluar sebagai pemenang. Malam itu, media sosial meledak. Video syur berdurasi 15 detik beredar di berbagai platform. Hanya saja visualnya masih samar-samar. Namun, yang membuatnya meyakinkan adalah suara erangan seorang pria, yang jelas menyebut nama Adelia. Netizen yang sudah haus akan gosip langsung menyambar video tersebut dengan berbagai spekulasi. Banyak yang membandingkan suara perempuan dalam video dengan suara Adelia dari sosial media yang ia miliki. Dan hasilnya semakin memperkuat dugaan bahwa wanita dalam video itu memang dirinya. Sementara itu, Benny secara sengaja menyebarluaskan semua bukti perselingkuhan Adelia dengan Farhan. Foto-foto mereka di restoran mewah, kafe di Kemang, hingga kebersamaan mereka di Labuan Bajo. Semuanya menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Tak hanya itu, Benny juga merilis sebuah dokumen mengejutkan. Surat persetujuan dari Adelia yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika Wira menikah lagi. Bukti ini langsung mengubah perspektif publik. Jika selama ini Adelia dan keluarganya bersikeras bahwa Wira adalah suami yang tidak setia, surat ini membuktikan bahwa justru Adelia sendiri yang memberikan lampu hijau bagi Wira untuk melanjutkan hidupnya. Di rumah sakit Brawijaya, Mama Paula menatap layar ponselnya dengan gemetar. Matanya terpaku pada berbagai komentar yang membanjiri unggahan viral itu. Aduh, kasihan banget Dokter Wira. Ternyata istrinya kayak gini. Jadi, selama ini Adelia dan keluarganya cuma ngincar harta Wira. Pantas aja nggak mau cerai tanpa dapat bagian. Yang bikin ngakak, Adelia sendiri yang kasih izin Wira buat nikah lagi. Terus sekarang malah ribut minta harta gono gini. Mama Paula meremas dadanya, merasa napasnya sesak. Dengan panik, ia langsung menelepon suaminya, Papa Gio, yang sejak tadi sore pamit pergi entah kemana. Saat panggilan tersambung, suaranya bergetar. "Pah, kamu lihat apa yang beredar di media sosial? Ada video, ada foto-foto, ini semua gila. Apa maksudmu, Mah?" Suara Papa Gio terdengar berat di ujung sana.
Adelia, dia ada di dalam video syur yang sedang viral. Dan bukan hanya itu, semua bukti perselingkuhannya dengan Farhan juga sudah disebar. Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Di seberang sana, terdengar suara benda yang dibanting. Papa Gio mengumpat dengan suara keras. Kurang ajar, siapa yang melakukan ini, si brengsek Wira itu? Mama Paula terisak. Mama tidak tahu, tapi kita harus melakukan sesuatu, Pa. Keluarga kita sudah dipermalukan, semua orang membicarakan Adelia seperti wanita murahan. Dengan napas memburu, Papa Gio langsung menutup telepon dan bergegas keluar dari kantornya. Ia langsung menghubungi pengacaranya untuk mencari cara menghentikan penyebaran video tersebut. Namun ia tahu ini bukan tugas yang mudah. Di dunia digital, sekali sesuatu menyebar, mustahil untuk menghentikannya sepenuhnya. Di sisi lain, Wira duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi dingin. Benny dan Helmi berada di seberangnya. Mengikuti perkembangan situasi dari berbagai platform media sosial, Benny menyeringai puas. Pak, ini jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Netizen sudah menggila, mereka mulai berbalik mendukung Anda sepenuhnya. Helmi menambahkan, terutama setelah surat persetujuan itu beredar. Sekarang, semua orang tahu bahwa Adelia selama ini hanya memainkan drama untuk mendapatkan keuntungan lebih. Wira menghela napas. Saya tidak menyangka semuanya akan berkembang secepat ini. Tapi kita belum selesai. Benny mengangguk mantap. Betul, kita harus memastikan bahwa mereka tidak bisa bangkit lagi. Setelah ini, kita bisa mengajukan tuntutan resmi untuk pencemaran nama baik yang dilakukan Adelia terhadap Caca. Wira menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menerawang. Saya hanya ingin semua ini berakhir dengan cepat. Saya ingin hidupku kembali tenang, tanpa drama dan kebohongan. Papa Gio tiba di rumah sakit Brawijaya dengan kemarahan yang membara. Ia mendapati Adelia terduduk lemas di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan berlinang air mata. Kamu lihat ini, apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Bentak Papa Gio, matanya menyala penuh amarah. Adelia terisak, tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Aku tidak tahu, Papa, aku tidak tahu bagaimana video itu bisa tersebar. Papa Gio mendekat, suaranya menekan. Jangan berani berbohong. Apa benar itu kamu di dalam video? Papa lagi berusaha agar Wira tunduk pada kita dan kembali padamu, dan bisnis Papa aman. Tapi, apa ini, Adel? Adelia menggeleng panik. Aku tidak tahu, videonya tidak jelas, Pa. Adelia sendiri tidak menyangka jika malam panasnya dengan Farhan bisa ada. Dan kini tersebar walau adegannya di blur. Mama Paula memegang bahu suaminya, mencoba menenangkannya. Kita harus cari cara untuk mengendalikan situasi ini, Pa. Papa Gio menghembuskan napas kasar. Sialan, Wira benar-benar menjebak kita. Dia sengaja melakukan ini agar kita tidak bisa melawan tuntutannya di pengadilan. Adelia menangis semakin keras.
Papa, aku mohon, lakukan sesuatu. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Papa Guillaume menatap putrinya dengan marah. Namun dalam hatinya, ia sadar bahwa mereka sedang dalam posisi yang sangat lemah. Tak ada lagi cara untuk melawan tanpa semakin mempermalukan diri sendiri. Sementara itu, di sudut lain kota, Farhan duduk di dalam kamarnya sambil menonton berita tentang video yang kini telah menjadi trending topik. Ia menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Akhirnya, kamu merasakan rasanya dihancurkan, Adelia. Ia meneguk whiskey-nya dan menatap layar ponselnya. Ia masih memiliki beberapa rekaman lain yang lebih eksplisit. Ia tahu, jika situasi mengharuskannya, ia bisa menggunakan kartu truf terakhirnya. Dan permainan ini masih jauh dari selesai. Di hari yang sama, keluarga Papa Gio hancur saat itu juga. Mereka yang memulai, mereka pula yang hancur. Wira bersandar di kursi ruang kerjanya di rumah sakit. Tangannya memijat pelipis yang terasa berat. Hari ini terlalu melelahkan. Berita tentang Adelia telah mengguncang dunia maya. Dan kini, ia bahkan tak sanggup lagi menaruh simpati pada mantan istrinya. Video syur yang beredar membuatnya mual. Suara itu, meskipun samar, ia mengenalnya dengan baik. Sebuah perasaan jijik bercampur kecewa memenuhi dadanya. Namun, di antara semua hiruk-pikuk yang menguras emosinya, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, Caca. Wanita itu menjauhinya sejak konflik dengan Adelia semakin membesar. Ia bisa merasakan kekecewaan. Dalam setiap tatapan dan ucapannya yang kini semakin dingin, Caca tidak pernah mengatakannya secara langsung. Tapi Wira tahu, istrinya merasa terabaikan. Dengan gerakan ragu, ia mengambil ponselnya dan mencari nama Caca dalam daftar kontak. Jemarinya melayang sesaat di atas layar sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Jantungnya berdegup lebih cepat saat nada sambung terdengar. Biasanya, Caca langsung menolak panggilannya. Tapi kali ini, di apartemen mewahnya, Caca baru saja menidurkan Akila. Dengan hati-hati, ia menarik selimut ke atas tubuh mungil putrinya. Sebelum beranjak ke kamar. Saat tangannya meraih ponsel di atas nakas, matanya membelalak sejenak. Nama, Pak Wira, tertera di layar. Caca menggigit bibirnya. Ada perasaan ragu yang menyelinap dalam hatinya. Sejak skandal ini mencuat, ia tahu Wira berada dalam tekanan besar. Tapi, mengapa pria itu meneleponnya malam-malam begini? Apakah ia harus mengangkatnya? Atau membiarkannya menunggu seperti yang selalu ia lakukan beberapa hari terakhir? Setelah menghela napas panjang, Caca akhirnya menggeser ikon hijau di layar. Halo, suara Caca terdengar ragu. Ca, sapa Wira di seberang terdengar berat, lelah. Dan entah kenapa, menyiratkan kerinduan yang dalam. Caca memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Ada apa? Aku tahu kamu kecewa padaku. Kata Wira lirih. Tapi aku benar-benar butuh bicara denganmu. Hanya sebentar.
Caca terdiam. Ada keinginan untuk langsung memutuskan panggilan itu. Tetapi ada juga rasa iba yang perlahan muncul. Ia bisa merasakan betapa Wira sedang kacau. Namun, hatinya masih terluka. Aku tidak tahu harus bicara apa lagi, Pak Wira. Caca akhirnya berkata. Semua ini terlalu melelahkan, dan aku sangat kecewa. Aku juga lelah, Ca. Suara Wira semakin pelan. Aku tidak menjenguk Adelia. Aku bahkan tidak peduli lagi dengannya. Yang kupikirkan hanya kamu dan Akila. Aku takut kehilangan kalian. Caca menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Kamu sudah kehilangan kami, Pak Wira. Jangan bilang begitu. Wira menekan dahinya, berusaha menahan emosinya. Aku mungkin telah melakukan banyak kesalahan, tapi aku mencintaimu, Ca. Aku mencintai keluarga kita. Tolong, jangan jauhi aku. Hening. Caca menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin percaya, tapi luka di hatinya masih terlalu nyata. Aku butuh waktu, kata Caca akhirnya. Aku akan menunggu, jawab Wira cepat. Selama apapun yang kamu butuhkan. Caca mengangguk meski tahu Wira tidak bisa melihatnya. Aku mau istirahat dulu. Selamat malam. Selamat malam, Ca. Suara Wira terdengar sedikit lebih tenang, meski masih menyiratkan kesedihan. Ketika panggilan berakhir, Wira meletakkan ponselnya di meja dan menatap kosong ke dinding. Setidaknya, Caca masih mau berbicara dengannya. Itu sudah cukup untuk malam ini. Di apartemennya, Caca juga masih termenung. Apakah ia masih bisa memberikan kesempatan kedua untuk Wira? Ataukah semua ini hanya akan membuatnya semakin terluka jika ia menerima Wira? Keesokan pagi, suasana di rumah sakit Brawijaya terasa lebih sibuk dari biasanya. Perawat dan dokter berlalu lalang. Beberapa di antaranya mencuri waktu untuk menatap layar ponsel mereka. Skandal yang melibatkan Adelia masih menjadi perbincangan hangat, dan dunia maya belum berhenti membicarakannya. Di salah satu ruangan rumah sakit, Papa Gio duduk gelisah di ruang rawat Adelia. Matanya tajam mengamati pengacara yang baru saja tiba. Pria berusia akhir 50-an itu tampak rapi dengan jas hitamnya, membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen hukum. Jadi, bagaimana? Tanya Papa Gio dengan nada penuh harapan. Apa kita bisa menuntut Wira dan mendapatkan bagian dari hartanya? Pengacara itu menghela napas panjang, menatap Papa Gio dengan ekspresi serius. Saya sudah menganalisis semua bukti yang ada, Pak Gio. Dan jujur, posisi kita sangat lemah. Apa maksudmu? Mata Papa Gio menyipit tajam. Pertama, video viral itu merusak kredibilitas Adelia. Publik sudah terlanjur melihatnya sebagai pihak yang bersalah. Kedua, surat persetujuan yang ditandatangani Adelia menjadi bukti kuat bahwa Wira tidak pernah berselingkuh atau melakukan kesalahan dalam pernikahan mereka. Ketiga,
Pengacara itu menarik napas dalam. Semua harta yang ada atas nama Wira adalah miliknya sebelum pernikahan terjadi. Jadi, kita tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut harta Gono Gini. Papa Gio mengepalkan tangannya di atas meja. Kamu bercanda, kan? Setelah semua ini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengacara itu menggeleng. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Pak. Bahkan jika kita mencoba membawa ini ke pengadilan, hasilnya akan tetap sama. Jika Anda terus menekan, Wira bisa berbalik menuntut pencemaran nama baik. Suara napas berat terdengar dari dada Papa Gio. Wajahnya merah padam, rahangnya mengatup kuat. Ia tidak terima. Ia tidak akan membiarkan Wira menang begitu saja. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Meninggalkan Adelia yang masih menangis di tempat tidur. Mama Paula berusaha menahannya. Pak, kamu mau kemana? Saya akan menemui Wira. Saya tidak akan tinggal diam. Bersambung.